Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Adli. Di sini saya akan membuat sebuah konten untuk menyelesaikan tugas dari Pak Julius. Dan di sini dihadiri oleh tamu spesial kita, yaitu seorang Evan setempat dan Maria, dan salah satu dari siapa namanya? Randika. Oke, di sini kita akan membahas topik yaitu apa sih multikultural itu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Evan. Gimana Mas Evan? Menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan multikultural? Multikultural Ya, kampus kita ya? Ya. Apa secara ini? secara general. general atau pendapat it's okay. Oke. Whatever. Kalau secara general sih udah pasti Indonesia kan majemuk banget ya, dari sukunya, dari budayanya, dari apa ya? Pokoknya beragam banget lah. Pulau-pulau aja banyak banget yang pulau gede, pulau kecil di Indonesia. Dan kurang lebih ada 1360-an atau 40-an suku. 1300. Iya, 1300. Kurang lebih 300. Iya, 300 lebih suku di Indonesia kan sekarang yang tercatat. Dan itu banyak banget, apalagi di Unikama sekarang ini. Di Unikama kan banyak banget, ada dari Papua, ada dari NTT, dari berbagai pokoknya dari berbagai inilah berbagai pulau lah. daerah. Makanya multikultural di kampus ini tuh kelihatan banget, Oh, jadi sangat menonjol banget di kampus ini. sangat menonjol mas. Tapi nggak tahu ya kalau untuk pelaksanaannya. Kalau cuman untuk sebuah secara general atau semboyannya emang seperti itu. Iya. Tapi untuk cara mereka melaksanakan semboyan itu kan nggak tahu. Kurang tahu. Ya. Tergantung mereka personal sendiri. Kalau dari Kalau dari Mas Randika silakan memberikan pendapat pribadi atau secara general silakan. Mungkin itu adalah salah satu penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita Saya setuju. beragam berbagai macam suku, tapi tetap dalam satu kerangka, yaitu kerangka NKRI. NKRI. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya rasa sangat penting sekali untuk menjaga kebinekaan ini agar terus tumbuh ke depannya. Dan juga ya menurut saya kampus sudah bagus dalam penerapannya gitu. Saya juga percaya bahwa orang-orang dari pulau lain, bukan hanya berasal dari Pulau Jawa, memiliki talent atau bakat, memiliki kemampuan tersendiri gitu. Ya. Jadi tidak bisa kita remehkan gitu. Jadi mungkin itu saja pendapat dari saya. Itu sangat pendapat yang sangat diharapkan oleh saya tadi, dan intinya kita mendapatkan bahwasanya dua kubu ini memiliki pendapat yang berbeda tapi tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk menemukan kesamaan. Menemukan kesamaan. Jadi tidak harus selalu membahas tentang perbedaan, tapi bagaimana kita sekarang ini menerima perbedaan dan mencari kesamaan. Toleransi. Toleransi. Oke, terus untuk itu kamu gak apa-apa, silakan. Untuk Mbak Maria, apakah Anda memiliki pendapat sendiri atau berbeda dengan mas-mas ganteng dua ini? Silakan. Gak apa-apa, it's okay. Apakah kamu pernah melihat suatu kejadian kejanggalan di kampus ini, atau pernah melihat suatu ini sangat luar biasa dan saya perlu mengapresiasi ini, itu gimana? Gimana menurut Mbak Maria? Kalau tidak mungkin keresahan. Bisa dicurhatkan di video ini supaya Pak Julius mengetahui sesuatu yang perlu diketahui oleh beliau. Tidak ada. Ada kesulitan untuk adaptasi, misalnya teman-teman. Ceritakan aja. Apakah misalnya saya terlalu gitu? Atau kayak bahasa. Ya, bahasa itu paling kendala paling. Kalau untuk di sini mungkin kita bisa lihat kan, untuk bahasa sangat banyak juga, apalagi bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa mereka sendiri. Tapi saya pernah lihat, bahkan saya ngalamin sendiri itu sering pakai bahasa saya sendiri. Lah itu menurut Mbaknya gimana? Apakah itu kurang bagus ataukah itu lebih baik dikembangkan? Gimana? Ya kalau menurut saya, kalau bahasa ini adalah salah satu kendala. Seperti itu. Terus apa lagi?
karena kita berasal dari berbagai pulau, bahasa yang berbeda-beda, sehingga ketika kita berdiskusi dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, pasti kita tidak menunjukkan kesamaan. Oh, jadi di salah satu pihak ketika kita menggunakan bahasa daerah itu ada yang tidak paham, Ya, bahkan salah paham gitu ya. Apalagi di seperti ini nih, Mau paham aja susah gitu. mau paham aja susah itu. Kita kan tujuannya sama tapi dengan bahasa beda itu Iya. gimana cara Iya. mencapai tujuannya? Adaptasinya butuh waktu. Butuh waktu Betul. kan. Makanya saya karena di lingkungan kampus ini banyak bahasa yang berbeda, makanya saya jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Oh. Karena bisa jadi teman atau lawan bicara saya itu nggak ngerti kalau saya menggunakan bahasa Jawa gitu. Oh iya. Tapi masih bisa bahasa Jawa. Bisa. Masih bisa sebenarnya. Bisa. Iya, jarang banget sih dia. Iya, jarang Masih banget. pakai bahasa Jawa. Aku seumur-umur ngomong sama kamu itu kalau mau pakai bahasa Jawa itu masih mikir sebenarnya. Iya. Soalnya kamu setiap hari itu pakai bahasa bahasa Indonesia. Iya. Ya. Tapi bagus ini. Positif sekali. Jadi bisa berbaur kemana-mana aja. Adapun memang ada beberapa orang dari daerah yang masih apa ya? Masih melekat, bukan cuma dari Jawa ya. Tapi ada juga orang timur yang dari timur, dari Ambon yang masih melekat banget Iya. logatnya. Memang kan logat aksennya. memang kan logat itu ini kan susah untuk dilepaskan gitu, susah untuk dihilangkan. Ya, Malfa. Sama juga seperti bahasa Inggris gitu. Ya. Bahasa Inggris itu kan banyak juga logat British, logat Amerika, logat India Iya. gitu. Karena memang kan logat itu susah untuk dilepaskan. Tapi British paling susah sih. Iya. Cik. Aku mereka itu tak pada sampean Mas. Oh, Ya, mari aku tirono. Saya iku pada norong kowe. Oh iya. Mungkin hal-hal yang perlu dihindari. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. ya? Enggak apa-apa. Hal yang perlu dihindari Aku kan seperti ceritanya golek manuk. Oh iya. rasis gitu. Iya. Ke yang berbeda suku itu saya rasa tidak Sangat tidak layak. sangat tidak layak. Jadi apa namanya kayak fisik gitu, Bullying apalagi. ya bullying secara fisik itu saya rasa harus dihindarkan harusnya. Oh. Apalagi kan mahasiswa kita. Mahasiswa. Bukan Bukan lagi siswa lagi. iya, bukan anak Iya. SD ya. Bukan anak SD, SMP, pagi SMP. Iya Perlu betul. diatur. Harus sadar diri. Di sini tuh sebenarnya mengajarkan bahwasanya kita harus sadar diri. Pak. Ya. Dalam hal apapun itu, ataupun itu hal tentang bullying, verbal bullying, physical bullying, apalah itu. Sebenarnya kita harus tahu sebenarnya itu nggak boleh. Tapi mungkin banyak di antara bukan di sini aku nggak pernah nemuin. Mungkin di antara di sini di daerah jauh sana mungkin itu ada. Mungkin itu karena latar belakangnya kurang mampu atau dia hidup di pinggir jalan atau gimana, mungkin ada faktornya. Atau karakter dari orang tuanya mungkin maybe. Nggak tahu. Ya kita kan karena hidup di lingkungan akademis kan, itu di lingkungan yang berpendidikan, saya rasa menjaga kata-kata itu perlu diperhatikan. perlu diperhatikan banget. Redaksi kalimat yang kita Redaksi keluarin. kalimat tuh harus Mm-mm. diperhatikan. Mau bertutur ke siapa, Hmm. bahasa yang harus kita gunakan seperti apa. Sebenarnya, nah ini ada kaitan juga sama bahasa-bahasa kayak bahasa Jackson, dan Ya, segala macam Jackson itu. pencampuran antara Inggris dan Indonesia nih Nggak apa secara sih. berlebihan atau lebay ya. Nggak apa. Itu saya rasa sebenarnya sah-sah saja kalau kita ngomong dengan lingkungannya kita seperti teman. Tapi agak gimana juga kalau kita ngomong sama orang tua ya. Kalau dicampur-campur gitu kayak nggak sopan. Nggak sopan, kurang bagus. Iya, ini ya tahu dengan siapa kita bertutur lah. Harus tahu. Jangan boleh nggak mau tahu. Pak. Nggak boleh. Mungkin itu saja untuk masnya. Apa ada yang perlu ditambahkan? Kita lihat durasinya. Lumayan lah. Ya. Gimana? Gimana? Kalau Kayaknya kalau ada sudah juga. cukup, Ada lagi nggak? ada lagi nggak? Udah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin untuk video kali ini saya akan menambah beberapa apa ya, publik untuk saya wawancarai sedikit perihal tentang itu. Kebalik. Perihal tentang tentang apa sih kulturalis? Apa itu multikultural. Nah, dan bagaimana ketika kita melihat perbedaan
melihat ke suatu kesamaan, gimana kita mengkasih aspirasi atau apalah itu bagaimana. Mungkin ada salah satu menurut saya ini sangat luar biasa dan saya menghormatinya, yaitu mohon maaf Bapak, saya boleh bertanya sesuatu nggak Pak? Boleh. Ini ya, saya balik dulu kameranya. Gimana balik kameranya? Nah, seperti ini. Saya taruh sini Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Oke. Nyuwun sewu Pak. Nah, saya langsung sorot Bapaknya saja. Maaf ya, saya sambil. Oh ya, oke. Gimana Bapak pendapat jenengan untuk masalah Bapak pernah lihat nggak di sini ada suatu bullying, entah itu secara fisikal atau verbal? Fisikal atau verbal? Pernah nggak? Kalau memang pernah, itu sikap Bapak itu apakah? Ini nggak apa-apa, loss, It's okay. Oh, Ini this is content. Oh, konten. Kalau secara fisikal nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Ada mungkin, saya nggak tahu. Karena manusia nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Kalau soal yang verbal dulu mungkin tidak sesering sekarang. Tidak sesering sekarang. Mungkin karena memang gini, ini bahas soal verbal bullying sama physical bullying di kampus yang multikultural itu. Iya, seperti ini. Nah. Yang dalam kondisi seperti ini. Itu karena pasti ada tuburkan akulturasi, campuran beberapa etnis bangsa di kampus ini, Ya. ya kan? Jadi pasti ada yang toleran, ada yang tidak. Nah, manusia itu manusiawi sekali. Itu unik sekali Pak. Nah, karena harus selalu ada pro dan kontra. Harus ada itu Pak. Tapi kalau yang saya menjumpai verbal bullying itu mungkin ya cuman kendala bahasa aja. Oh, cuman kendala bahasa. Ya, kalau yang saya tahu. Jadi misal kita orang Jawa, yang lainnya kebanyakan mungkin orang Timur, atau ada lagi orang Kalimantan, ada lagi orang Papua. Kalau mereka mau belajar menerima dan mempelajari, sebenarnya mereka sama aja. Cuman kadang-kadang masih ada aja yang kayak aku nggak tahu bahasanya. Maksudnya apa sih? Ini ngomongnya kecepatan. Gini. Mungkin ada. Harusnya ada. Bukan harus ada. Setiap di dalam sosok manusia yang seperti itu pasti ada. Karena harus ada pro dan kontra. Gimana cara menanggapi Bapaknya ketika menemukan sesuatu seperti itu? Apakah Bapaknya itu langsung memberi sebuah teguran atau sebuah sindiran? Apa? Bagaimana cara Bapak wis? Perasaan Bapak wis ketika menemui sesuatu yang sangat berbeda itu dari verbal ataupun fisikal. Kalau cyborg bullying mungkin Bapaknya nggak mengurus ya? Apa? Masalah cyborg yang cyber bullying. Cyber bullying ini bahaya ini. Bahaya. Yang membuli robot berarti. Cyber bullying. Ya, tipe sedikit. Ya, kalau masalah cyberbullying apalagi Itu pasti. ya kan sekarang media sosial luas Di mana-mana Pak ya. di mana-mana. Pasti semua mahasiswa menggunakan itu Pak ya. Semua orang punya panggung. Nah, Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit komen, dikit-dikit komplain. Ya kan, kalau zaman sekarang setahu saya mungkin seperti itu. Nah, kalau perasaan saya pribadi, saya sih melihat seperti itu, tergantung gimana kedewasaan kita menyikapi. Misal saya ini kebetulan sudah agak berumur. Nah, mungkin pada waktu saya masih di umur 18 atau 20 tahunan, saya masih ada gejolak-gejolak yang sok-sok gimana? Sok yes gitu Pak. Sok gimana ya? Ya kayak nggak bisa nerima, kayak gitu-gitu, nggak bisa sependapat lah dengan orang yang beda sama kita. Cuman kesini kita harus kembali berpikiran yang lebih objektif. Soalnya kamu lihat anak-anak yang kayak gitu, yang masih bullying kayak gitu, sebenarnya lebih seringnya tuh ke grup-grupan, Circle Pak. iya, Circle iPhone. Seperti itu. grup-grupan itu maksudnya seperti ini. Misal si anak Jawa maunya kumpul sama anak Jawa, si anak Timur maunya kumpul sama anak Timur, anak Kalimantan kumpulnya sama anak Kalimantan. Nah, di situ kan akhirnya mereka, karena grup-grupan ini, pemikiran saya mereka cuma mau gandeng sama sekomunitas aja, nggak mau mengerti bareng campur sama komunitas yang lain. Tapi kalau kita berpikir objektif, kalau saya pribadi,
mau orang itu dari Papua, mau orang itu dari Kalimantan, mau orang itu dari Ambon, Maluku, manapun, kalau asik ya asik aja. Apapun itu, karena kita pasti crash dalam soal kultur. Apa yang di kita nggak boleh ternyata di sana fine aja. Ternyata di sana boleh. Apa yang di sana ternyata nggak boleh di kita fine aja. Jadi lebih ke perilaku. Kalau resek nggak mandang, orang Jawa aja juga ada yang resek. Ya, nggak mandang. Nggak selalu seperti Nggak itu. selalu. Oh, ya. Tapi kalau kita mau mengerti, kita melihat dari perilakunya, orangnya juga baik. Bisa kayak orang Batak. Kalau ngomongan kadang orang Batak, oh kenapa Bu? Apa kayak bentak-bentak gitu ya. Itu memang logat. Nggak bisa disalahkan. Kalau orang Jawa mungkin kalem gini. Tapi itu tidak bisa menjadi suatu patokan atau nggak ada kolerasinya. Emang kalau orang Jawa kalem berarti nggak bisa marah. Nah, kalau orang Batak suka kayak ngomongnya bentak-bentak, nggak bisa nangis. Kan kita semua manusia sama aja. Jadi kalau pendapat saya kalau nggak seperti itu ya lebih dewasa aja dalam berpikir dan lebih berpikiran lebih objektif melihat ke setiap manusia itu. Kalau kita sedikit hanya melihat kamu dari Ambon, hanya orang Ambon kayak gini Menyamakan ya, semuanya gitu. menyamakan semuanya ya berarti antara mainnya kurang jauh sama kurang banyak baca literasi. Oke. Sudah Pak. Sudah. Wah, itu sangat luar biasa Bapak. Saya sangat berterima kasih dengan Bapaknya. Untuk kali ini sudah cukup. Durasi sudah mencapai 16 menit di sini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.